Ya pemirsa, kembali Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma. Kita akan memantau bagaimana jalannya aksi solidaritas bela Palestina yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di kawasan Monas, Jakarta. Hari ini pemirsa, berbagai organisasi kemasyarakatan menggelar aksi damai bela Palestina di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Aksi ini digelar rangka mengecam aksi Zionis Israel yang bertubi-tubi terus melakukan penyerangan dan juga menewaskan lebih dari 9.000 warga di Gaza dan juga tepi barat Palestina. Aksi damai bela Palestina digelar oleh sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia. Aksi tersebut ini akan berlangsung pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan ada sejumlah orasi dari para tokoh-tokoh lintas agama termasuk Majelis Ulama Indonesia. Para peserta aksi ini pemirsa berkumpul pada pagi hari ini di kawasan Monas, Jakarta. Ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat Indonesia, pemerintah dan juga rakyat Indonesia yang mengutuk keras apa yang telah dilakukan oleh Zionis Israel terhadap warga Gaza dan juga warga tepi barat Palestina. Dan nantinya akan ada penyampaian tuntutan yang dilakukan oleh para peserta aksi damai bela Palestina pada pagi hari ini, diantaranya adalah menghentikan peperangan yang terjadi di wilayah Gaza, Palestina dan juga melakukan upaya gencatan senjata sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari peperangan ini pemirsa. Dan nantinya para peserta aksi ini juga berharap adanya respon dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI maupun negara lainnya untuk sama-sama bergerak membantu Palestina dengan kondisinya saat ini pemirsa. Kita juga akan memantau bagaimana kondisi terkini nampaknya di kawasan Monas sudah ramai. Terlihat beberapa masyarakat atau elemen masyarakat yang juga hadir pada pagi hari ini dan juga menantikan aksi damai Palestina ini akan segera dimulai nantinya. Dari rundown acara yang kita dapatkan pemirsa, aksi damai Palestina ini diselenggarakan atau dilaksanakan pada pagi hari ini. Ya, pada pukul 6.30 pemirsa. Rencananya aksi damai Palestina akan diselenggarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Ini adalah bentuk rasa kepedulian dari masyarakat Indonesia terhadap genosida yang terjadi di wilayah Gaza Palestina. Dan sampai dengan saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun masih terus dilakukan untuk berdiskusi dengan negara-negara barat, negara-negara lain di dunia dan juga di PBB, Forum Besar PBB, untuk meminta gencatan senjata segera dilakukan di wilayah Gaza, Palestina. Saat ini Anda menyaksikan, baik, kita langsung menyaksikan pemirsa bagaimana kondisi langsung dari kawasan Monas. Sudah Pak. Sofian, tolong Sofian, di Sofian. Ayo mau on air ini, ayo. Ayo sudah. Duduk. Assalamualaikum Pak Kiai. Sudah. Oh ya, udah. Bang, aku udah sama Ustadz. Yes. Dengan pembacaan ayat suci. Udah standby, udah. Baik pemirsa, kita juga memantau bagaimana kondisi langsung dari kawasan Monas, Jakarta, di mana pada hari ini sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi damai bela Palestina yang diselenggarakan di kawasan
Monas Jakarta, di mana nantinya juga ini bentuk kepedulian dari masyarakat Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat yang diprediksi akan ada 2 juta peserta yang hadir pada pagi hari ini di kawasan Monas Jakarta, yang menuntut untuk segera dilakukan gencatan senjata dan juga untuk mengutuk keras tindakan Zionis Israel terhadap Palestina yang menewaskan lebih dari 9.000 warga di kawasan Gaza dan juga tepi barat Palestina. Bahkan didominasi warga sipil yang tewas adalah anak-anak dan juga lansia serta wanita. Dan aksi unjuk rasa ini dilakukan pada pukul 6.30 hari ini. Rencananya sejumlah elemen masyarakat berkumpul di kawasan Monas dan nanti juga kita akan mendengarkan orasi yang akan disampaikan terkait kecaman keras tindakan Zionis Israel terhadap Palestina dan juga dukungan untuk masyarakat Palestina pastinya. Dan nantinya akan disampaikan juga sejumlah orasi oleh sejumlah tokoh-tokoh dari lintas agama termasuk Majelis Ulama Indonesia. Baik, untuk memantau bagaimana saat ini kondisinya, kita ke Fahada Indi yang sudah berada di kawasan Monas. Silakan, selamat pagi Indi. Rencana ini akan bisa mengumpulkan massa sekitar 2 juta orang yang tentunya akan menyuarakan dan juga menyatakan sikap pembelaannya terhadap Palestina. Saat ini agenda aksi damai ini sudah dimulai, yakni dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti akan dilanjutkan juga dengan sejumlah orasi, diantaranya adalah orasi dari tokoh lintas agama, karena perlu digarisbawahi yang hadir pada hari ini juga bukan hanya umat muslim, namun juga umat dari agama-agama lainnya yang turut menyatakan sikap penolakan atau pengutukan terhadap aksi keji Israel terhadap Palestina. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Ustadz Bahtiar Nasir yang kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Baik, alhamdulillah, bahagia. Saya juga turut bahagia nih Ustadz, karena pada aksi hari ini sudah berkumpul sejak pukul 5.30, namun berlangsung tertib, damai, sejuk begitu rasanya. Bagaimana menurut Ustadz? Iya, sebenarnya suasananya juga begitu ya, mendukung ya. Setelah semalam hujan sampai gerimis, alhamdulillah setelah subuh udah kering nih, jadi tempat udah bersih. Jadi ini ya berkah dari Allah dan rumput-rumput juga seger. Nah, saat ini kita berkumpul di sini semua memang ingin mengutarakan isi hati kita semua ya, atas bencana kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara kita khususnya di Gaza dan umumnya di Palestina. Ini saya kira orang yang datang ini adalah sekumpulan orang yang ingin mengutarakan unek-uneknya kayaknya, tapi bukan dalam bentuk kata. Bersama-sama kita di sini. Inilah yang kemudian kenapa latar belakangnya kita bikin acara seperti ini. Karena sampai sekarang Israel masih tetap brutal dengan berbagai macam unjuk rasa di seluruh dunia, Amerika Selatan atau Amerika Latin, bahkan sudah memutuskan lubang diplomatik, ya seperti Bolivia dan beberapa negara menarik duta besarnya. Begitu juga di beberapa kota di Amerika besar, Irlandia sampai 300.000, London 400.000 orang, di Paris bisa 500.000 orang, di Maroko juga begitu, bisa jutaan orang. Maka Indonesia sebagai muslim terbesar sedunia, wajar kalau hari ini kita menargetkan bisa 2 juta orang, ya 2 juta orang bisa datang, dan ini terus dari seluruh Indonesia ini datang, Mbak, bahkan dari negara tetangga juga datang. Ustadz, tapi yang berusaha aksi ini tujukan begitu kepada siapa dan juga apa ini poin utama yang ingin diubah begitu dengan adanya aksi pada hari ini? Pertama, memang kita ingin tujukan kepada dunia internasional, khususnya PBB ya di sini, karena kan yang hadir ini negara. Ada 3 menteri yang hadir pada hari ini, begitu juga para tokoh agama yang hadir di sini dan tokoh-tokoh bangsa. Nah, ini karena kita sudah kompak satu negeri ini, kita nggak bicara lagi ke dalam. Justru ke dalam lebih kepada penguatan. Tujuan kita sebetulnya kepada OKI, kepada PBB, kepada seluruh dunia, agar kita bersatu menghentikan pembantaian kemanusiaan atau genocide yang dilakukan oleh Israel. Tapi memang disayangkan Amerika justru
Baik, baru saja kita selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lanjut lagi obrolan dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Ustadz, tadi Ustadz menyatakan bahwa memang ini berarti menunjukkan rakyat Indonesia kompak begitu ya, mendukung Palestina. Ya, betul. Jadi kita datang ke sini untuk berusaha menyatakan yang terbesar sedunia. Kita kumpul di sini karena kita berbahagia dari Presiden, Menteri Luar Negeri, para menterinya, DPR, MPR, DPD, sampai rakyat jelatanya, kita semua bersama Palestina. Ini saya kira sulit dicari di dunia seperti ini, ya. Dan dengan jumlah yang insya Allah lebih dari dunia manapun pada hari ini. Tentu ini akan memberikan dampak positif, terutama buat saudara kita yang sedang dibantai di sana, bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa ada saudaranya di Indonesia walaupun jauh, perhatian dengan kondisi mereka. Secara mental, secara spiritual mereka tuh meningkat. Begitu juga ini bisa menekan ya para buzzer-buzzer Israel yang dibayar untuk membalikan situasi bahwa Palestina adalah teroris, Gaza adalah teroris. Kehadiran kita di sini sebetulnya secara opini publik di tingkat internasional menjadi bahan bagi PBB. Para anggotanya ingin mengambil keputusan, inilah dunia sudah seperti ini, bahwa rakyat sudah sangat muak dengan situasi ini. Jadi ini bisa berbahaya kalau dibiarkan. Dan boykot sudah berjalan pada akhirnya, menjatuhkan saham-saham perusahaan dan kerugian yang tidak sedikit perusahaan khususnya mendukung Israel itu. Begitu juga media-media mereka menghadapi cacian yang luar biasa. Jadi yang berperang sebetulnya bukan cuma di dalam Gaza, yang di luar. Secara opini pun sebetulnya sedang bertarung dan mereka mengeluarkan biaya besar. Ya, coba perhatikan korporasi-korporasi internasional dalam bidang media, mereka bersatu loh untuk membalikan fakta ini. Ustadz, tapi untuk agenda atau kegiatan dari aksi damai ini berarti apa saja nih, Ustadz? Ya, pertama kita sengaja berkumpul bersama, ini yang paling penting, dan kemudian saling berinteraksi satu sama lain, dan ini satu kebahagiaan. Baru kita pusatkan di sini ada panggung, dan di sini tadi udah pembukaan lagu Indonesia Raya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 nanti juga dibacakan, dan di sini juga sudah ada 3 menteri ya. Kemudian kedua DPR RI sudah datang, untuk DPD diwakili, MPR RI juga sudah datang, para calon presiden juga sudah datang. Ya. Nantinya mereka masing-masing akan memberikan orasinya ya di depan panggung utama ini. Ya, nanti para tokoh secara bergantian. Ya, pertama tokoh bangsa, yang kedua dari para ulama dan tokoh agama, kemudian NGO, dan kemudian juga ada utusan pemuda. Ada utusan perempuan juga. Ustadz, harapan dari Ustadz sendiri nih untuk aksi setelah ini, begitu setelah aksi pagi hari ini dilaksanakan, apa ini Ustadz yang terdekat harapan? Ya, pertama kita Indonesia ya mengambil pelajaran dari peristiwa di Palestina ini. Mari sama-sama mensyukuri nikmat kemerdekaan, ini yang paling penting. Dan nikmat kedaulatan, ini yang kita harus syukuri setelah ini. Yang kedua, kita terus mendoakan mereka agar mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari langit dan mendapatkan kekuatan. Yang ketiga, bantu. Apa yang bisa kita bantu sesedikit apapun, alhamdulillah negara sudah menyiapkan kemarin untuk memberangkatkan kelompok kloter pertama ya. Bantulah apa yang bisa kita lakukan. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, bantulah walau hanya sekedar minyak untuk mereka menyalakan lampu di sana dengan minyak zaitun. Nah, gitu. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Misalnya obat-obatan. Ini paling dibutuhkan sekarang, selain makanan dan minuman ya, di embargo. Begitu juga pakaian, kebutuhan perempuan, susu anak-anak, dan seterusnya. Baik, terima kasih sekali Ustadz Bahtiar Nasir atas informasinya. Kita akan kawal terus ya Ustadz dukungan terhadap Palestina dan juga aksi akbar yang dilakukan hari ini, yang tentunya dihadiri lebih dari 2 juta rakyat Indonesia. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum, sehat selalu Ustadz. Ya, terima kasih. Dan itu dia Kamarati dan juga pemirsa, ini saat ini adalah sedang berlangsung orasi dari tokoh lintas agama. Nanti juga akan ada orasi dari diantaranya ada Menteri Luar Negeri, ada Menteri Agama, kemudian juga Menko PM Muhadjir Effendi, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Wakil Ketua DPD RI serta MPR RI, yang mana sama-sama akan menyatakan pembelaan atau dukungan
terhadap Palestina. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kembali ke Kamar Ratih di studio. Baik, terima kasih banyak Pak Hada. Ini nanti kita akan kembali ke Anda. Namun kita juga bergeser terlebih dahulu melihat bagaimana mobilitas dari masyarakat yang akan menuju ke wilayah Monas. Kita pantau dari stasiun Juanda, sudah ada rekan kami Iman Fajar. Selamat pagi. Silakan informasi terkini langsung dari sana, Iman. Selamat pagi Ratih, Arif, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Juanda yang merupakan pilihan dari masa peserta aksi solidaritas bela Palestina untuk menuju Monas, yaitu aksi lokasi dari aksi solidaritas bela Palestina. Dan di sini bisa kita lihat pemirsa gambar yang diambil oleh rekan camper saya Junaidi, bahwa masa dari aksi bela solidaritas Palestina ini sudah memadati stasiun Juanda, di mana diketahui bahwa para peserta aksi ini datang dari berbagai titik di Jabodetabek. Ada yang dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan juga berbagai titik lainnya di Jakarta. Dan diketahui juga pemirsa bahwa masa aksi ini telah datang dari subuh tadi. Diketahui juga bahwa sejumlah masa aksi telah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Istiqlal, pemirsa. Dan ini adalah beberapa masa aksi dari berbagai titik di Jabodetabek yang memilih untuk naik transportasi umum, yaitu KRL komuter lain. Dan untuk para pemirsa nantinya, apabila Anda ingin mengikuti aksi bela solidaritas Palestina ini, pemirsa, Anda bisa mengikuti sejumlah peserta yang ada di layar kaca Anda ini, pemirsa, dengan naik KRL komuter lain. Selain KRL komuter lain, Anda juga bisa naik transportasi umum lainnya seperti Transjakarta dan juga MRT. Dan untuk MRT sendiri, Anda bisa turun di stasiun Bundaran HI, kemudian Anda melanjutkan perjalanan Anda dengan jalan kaki ataupun naik Transjakarta kembali untuk mendekati daerah Monas. Dan di stasiun Juanda ini, pemirsa, dipilih oleh para peserta aksi solidaritas bela Palestina ini karena lokasinya yang dekat dengan aksi solidaritas bela Palestina itu, yakni di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Selain stasiun Juanda, pemirsa, ada juga stasiun Gondangdia yang jaraknya kurang lebih sama dengan stasiun Juanda untuk menuju ke Monas. Namun sejumlah masa aksi ini memilih untuk stasiun Juanda dikarenakan memang lebih dekat, pemirsa, dengan Monumen Nasional dibandingkan dengan stasiun Gondangdia. Demikian, kembali ke studio. Ya, Iman, kalau yang kita saksikan saat ini memang ternyata cukup banyak ya para peserta aksi yang sudah berada di stasiun Juanda. Anda melihat sendiri apakah memang ada penjagaan juga di sekitar sana, atau ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar wilayah stasiun Juanda, melihat cukup banyak sekali masyarakat yang akan menuju ke Monas dari sana? Baik, ya, untuk pengamanan sendiri, pemirsa, saya sempat melihat-lihat juga tadi di sekitar stasiun Juanda, memang tidak begitu ada pengamanan tambahan. Ini seperti hal hari-hari biasa pada umumnya, mengingat masa aksi ini juga merupakan aksi damai. Dan saya juga sempat berbincang juga dengan tim pengamanan di stasiun Juanda. Memang mereka tetap melakukan aksinya ataupun tugasnya secara normal seperti hari-hari biasanya. Mengingat tim pengaman dari stasiun Juanda ini juga sudah biasa, pemirsa, untuk mengatasi kerumunan yang banyak seperti ini jika di hari-hari kerja pada umumnya. Dan kita lihat di sini, pemirsa, bahwa masa aksi solidaritas bela Palestina cukup tertib, cukup damai, mengingat aksi ini juga merupakan aksi damai. Bisa dilihat juga, pemirsa, bahwa sejumlah peserta juga turut membawa anak-anaknya, mengingat ini juga hari Minggu. Dan ini menjadi salah satu momen yang tepat untuk para keluarga mengedukasi anak-anaknya mengenai apa yang sedang terjadi di Palestina, mengenai solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina yang saat ini sedang ditindas oleh tentara Israel. Dan tentunya ini merupakan hal yang positif, pemirsa, mengingat solidaritas Indonesia terhadap Palestina
menuai pujian dari masyarakat Palestina itu sendiri. Sebelumnya juga Duta Besar Palestina untuk Indonesia juga mengucapkan banyak terima kasih atas solidaritas yang tiada henti dari masyarakat Indonesia maupun juga pemerintah Indonesia. Dan belum lama ini juga pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan untuk warga-warga yang mengalami keprihatinan di kawasan Gaza, Palestina. Iman Fajar. Demikian, pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar sudah memberikan informasi langsung dari Stasiun Juanda dan selamat bertugas kembali. Kita juga melihat saat ini kondisi di kawasan Monas di mana ini adalah menjadi lokasi nantinya akan digelar aksi bela Palestina dan terlihat nampaknya sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kawasan Monas untuk mengikuti atau menjadi peserta juga untuk memperlihatkan bentuk kepeduliannya terhadap warga Palestina yang saat ini terus diserang secara bertubi-tubi oleh Zionis Israel. Seperti tadi kita memantau juga jalannya acara pada pagi hari ini, nampaknya juga sejak pagi hari sudah terlihat ada sholat berjamaah, kemudian doa bersama, kemudian dari Masjid Istiqlal bergerak ke kawasan Monas, bahkan di beberapa titik pun masyarakat terlihat masih mobilisasi masyarakat masih terlihat seperti di Patung Kuda, kemudian juga di beberapa stasiun di wilayah DKI Jakarta, Stasiun Juanda, Stasiun Gondangdia untuk masyarakat sama-sama nantinya berkumpul di kawasan Monas untuk mengikuti aksi damai bela Palestina. Diprediksi kurang lebih 2 juta orang akan hadir di situ untuk sama-sama memberikan supportnya terhadap Palestina. Dan tadi juga kita sudah menyimak, sudah ada pembacaan salawat, kemudian nanti rangkaian acara akan dilangsungkan sampai pukul 10 pagi nantinya. Kita akan terus memantau bagaimana aksi damai bela Palestina dilakukan di kawasan Monas. Sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News TV One. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan agar supaya lebih afdol, kita sekarang akan berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Kiai Haji Nasir Zain MA. Tafadhal, Tafadhal.